wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurullah selaku pimpinan redaksi, pimpinan umum Media Duta Lampung dan Penampilan Group. Pada kali hari ini yaitu kita perdana kita dalam tayangan Dapur Bang Duta sesuai dengan endorse kita ya. Dapur Bang Duta ini terbit akan tayang setiap malam minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapur Bang Duta ini akan menayangkan program khusus dari khas redaksi yang mana info seputar terhangat seputar hukum, kriminal, politik, kesehatan, baik pun ekonomi, perkebunan, pendidikan, semuanya ada di sini. Bersama saya Nurul Duta, hari ini kita sudah kedatangan yaitu tamu kita yang mana beliau ini datang jauh-jauh dari Lampung Timur, Pak ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Untung Prayitno. Bapak Untung Prayitno. Bapak Untung Prayitno ini sedikit saya kasih gambaran berdasarkan catatan redaksi. Beliau ini memiliki hutang kepada seseorang yang inisialnya ND, Ibu ND ya, dengan alamat yang sama yaitu di wilayah Lampung Timur di seputaran Kecamatan Sekampung Udik. Kronologinya hutang ini perlu saya sampaikan sedikit. Bapak ini awalnya ibunya sakit berat ya, gejala jantung, ingin berobat nggak ada duit, begitu Pak ya. Beliau hutang dengan Ibu ND singkat cerita sebanyak 35 juta. Nah, pada tahun 2018 lalu, nah Bapak ini sudah membayar hutangnya beberapa kali. Yang pertama 15 juta, 7 juta, udah itu 7 juta lagi kedua kalinya. Ketiga kalinya 4.500.000 Pak ya. Udah itu terakhir yaitu pada tanggal 2 Mei 2022 beliau ini bayar hutang lagi 40 juta. Karena berdasarkan keterangan Bapak ini hutang beliau yang diduga dari rentenir inisial ND ini awalnya 35 juta, sekarang sudah bengkak menjadi 300 juta. Nah, saya rasa di sini ini pemirsa bisa dibayangkan dengan hutang yang 35 juta sudah menjadi 300 juta sekian. Nah, mungkin kasus-kasus serupa seperti ini Pak ya, ini akan banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi sekarang ini masa pandemi COVID-19. Yaitu siapa yang gak susah ya, banyak pengusaha-pengusaha juga yang kokoh aja gulung tikar. Apalagi beliau Pak Untung ini yang hidupnya serba kekurangan di bawah garis kemiskinan, rumahnya aja hasil survei dari redaksi Duta Lampung ya, Duta News TV ini masih geribik ya, sangat miris papan. Kedua, beliau ini makan aja pas-pasan susah. Nah, kehadiran Bapak Untung ini ke meja redaksi, ke dapur Duta Pena ini tidak lain yaitu curhat persoalan ini ya, persoalan yang dialaminya. Karena sekarang Pak Untung harus membayar awalnya dari 35 juta menjadi 300 juta setengah ini. Jatuh tempo pada bulan Mei kemarin 2002, tepatnya di Idul Fitri. Nah, Pak Untung ini sekarang ini akibat utang tersebut ya Pak Untung ya, istrinya bukan malah sembuh, malah kena jantungan karena dia takut ya, karena pihak penghutang ini inisial Ibu ND ini yang menghutangi beliau ya, sudah berbuat dianggapnya meresahkan, yaitu mendatangkan preman. Ada 2 kali Pak ya didatangkan preman. Tujuan preman itu tidak lain mungkin supaya
Pak Untung ini bisa melunasi hutangnya sebesar 300 sekian juta. Nah, persoalan ini juga sudah dibawa ke aparat kampung setempat ya, kepala desa ditengahi, namun ibu itu tidak ada jalan keluarnya, meninggalkan begitu saja tanpa ada penyelesaian. Nah, rencana singkat ceritanya kepada pemirsa dapur Bang Duta, beliau ini ingin mengadukan persoalan ini ke Polda Lampung pada hari ini. Jadi begitu. Langsung saja kita kepada narasumber Bapak Untung. Pak Untung, boleh diceritakan awal kronologi kejadian tentang hutang? Silakan. Iya Pak, dari awalnya karena istri saya sakit, jadi saya pinjam uang ke Ibu ND itu sebesar 35 juta. Dan setelah itu saya ya udah lama memangnya Pak, tapi Tahun saya, berapa hutang? tahun 2018 itu Pak saya pinjamnya. Tapi saya sanggup bayar Pak, intinya kalau saya nggak sanggup bayar mungkin ya udah kabur lah intinya, tapi saya sanggup membayarnya. Masih ada itikat baik lah untuk melunasi itu. Iya. Tapi lama-kelamaan uang itu menjadi 300 juta itu saya kan merasa keberatan Pak. Karena posisi kehidupan saya nggak garap tanah juga, rumah aja, rumah gede Pak, rumah papan, dan tempat duduk saya aja nggak layak pakai intinya Pak. Ya itu karena saya merasa keberatan, jadi intinya ya saya melapor gimana lah. Ingin melapor Iya. persoalan ini. Iya. Sudah pernah bayar berapa kali Pak? Saya sudah bayar kalau nggak salah sekitar 4 kali Pak saya. 4 kali. Yang pertama saya membayar 7 juta, dan keduanya 7 juta lagi, dan ketiganya 4,5 juta, dan yang keempatnya 40 juta saya bayarkan Pak. Jadi total berapa juta yang sudah dibayar? Total yang sudah saya bayarkan itu 58,5 Pak. 58,5 juta ya, 58,5 juta dari utang 35 juta ya Pak Untung ya. Sekarang itu belum lunas, bahkan masih ada utang lagi 300 juta lebih. Jadi ibaratnya babon yang anak, anaknya anak lagi, cicitnya anak, sekarang malah sudah menjadi babon semua. Gitu kira-kira Pak Untung ya. Ini luar biasa ya, fenomenal di masyarakat ya. Ini mungkin banyak sekali kejadian kayak gini. Ini kira-kira Pak Untung sendiri nggak yang kayak gitu ngalamin musibah seperti itu? Saya kurang tahu Pak, yang jelas itu cuma saya Pak Untung yang mengalami lah aja, ya. Kalau saya yang orang lainnya saya nggak tahu. Balik lagi dengan saya Nurullah ya, dapur di acara tayangan Dapur Bang Duta. Di sini juga sudah ada yaitu bintang tamu kita yang mana beliau ini mendampingi Pak Untung ya. Beliau juga dari Kepala Biro yaitu Duta Lampung Timur, Duta Lampung Group, juga merangkap sebagai Kepala Biro Pena Berlian. Di sini sudah datang Bang Topan ya, Bang Topan, sampai ngeblanknya lupa. Oke Bang Topan, sehat ya Bang Topan? Alhamdulillah, Nurullah ya sehat. Ini tadi rombongan ya bersama kawan-kawan Ya, rekan-rekan. Boleh diperkenalkan dulu Bang Topan. Baik, Bang Nurullah, selamat siang, Pak Redaktur, Pak Direktur, dan rekan-rekan redaksi yang ada di Bandar Lampung. Pak Untung, selamat siang juga, sehat ya Pak Untung ya. Kemudian rekan-rekan yang lain juga saya ucapkan selamat siang. Beliau ini adalah wartawan juga di Lampung Timur. Beliau Pak Sriadi. Kemudian kawan kita yang di samping itu juga adalah rekan-rekan dari Lampung Timur. Jadi beberapa hari yang lalu Bang Nurullah, Pak Direktur, bahwa kami kedatangan tamu. Artinya
Pak Untung ini datang ke rumah, ke kantor, ya, kantor kita yang di Lampung Timur. Intinya mengadukan keresahannya dan meminta tolong mencarikan solusi terhadap kejadian-kejadian yang menimpanya. Peristiwa yang menimpa beliau ini yang diceritakan tadi oleh Pak Nurul itu benar, bahwa awalnya mempunyai hutang, ya, dikarenakan istrinya memang sakit. Kemudian beliau juga mengadukan kepada kami bahwa dia ini sudah bayar hutangnya, sudah 4 kali, 7 juta, kemudian 4,5 juta dan 40 juta. Namun di dalam hal ini, menurut Pak Untung, bahwa dia ini merasa tertekan, merasa diperas, dan merasa resah atas kejadian ini. Apa sebabnya? Kemarin dia menunjukkan foto ke saya, ini loh Pak, katanya premannya. Nah, jadi saya juga, kami juga tim merasa iba. Nah, namun dalam hal ini saya tidak bisa bertindak sendiri karena ini adalah suatu kasus besar menurut saya. Maka saya bawa ke redaksi Duta Lampung ini. Nah, ini menurut kami yang ada di Kabiro Lampung Timur ini merupakan satu fenomena yang sangat luar biasa yang ada di masyarakat. Mungkin kejadian ini Pak Topan bukan Pak Untung aja ya, mungkin bisa jadi banyak. Ya, kami akan telusuri ke sana karena kita tidak bisa menduga-duga ya. Jadi kita nanti akan telusuri beserta kawan-kawan tim yang lain yang ada di Lampung Timur. Nanti juga kalau ini kita minta bantuan dari kawan-kawan di seluruh Lampung. Motong kalimat Pak Topan, apakah menurut Pak Topan terkait masalah kasus Pak Untung ini? Ya, jadi menurut saya ini satu penyakit masyarakat yang harus diperhatikan oleh pihak kepolisian dan pihak-pihak hukum terkait. Khususnya pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah, mulai dari kepala desa sampai kepada bupati, mungkin seperti itu. Kalau di kabupaten ya. Jadi karena terus terang aja, apalagi di masa COVID-19 ini ya, ini kita terpuruk ekonomi kita kan. Kita sangat tahu sekali dalam 2 tahun ini, Bang Nurul, bahwa sangat luar biasa kita dihantam wabah COVID-19 ini. Nah, dalam keadaan yang sangat susah, memang masyarakat ini serba salah. Artinya dalam kesusahan-kesusahan, apalagi dia sudah mendapatkan satu musibah lagi berupa istrinya sakit misalnya kan, mau kemana larinya kalau dia tidak mencari pinjaman. Tetapi dalam hal ini yang mungkin dia salah dalam mencari tempat pinjam. Simalakama, ya seperti itu, Bang Nurul. Ini menurut pantauan kami yang ada di lapangan. Terus langkah-langkah yang akan dilakukan sendiri diminta sebagai pendampingan Pak Untung ini apa yang akan dilakukan Pak Topan? Ya, rencana kami setelah kita ngobrol tadi dengan Abang, mungkin karena Pak Untung merasa resah, merasa dia diperas, merasa dia takut, kami tentunya seizin Pak Direktur dan kawan-kawan redaksi yang ada di Lampung ini, kami akan membawa hal ini ke ranah hukum. Mau lapor kemana ini? Rencana kami ke Polda Lampung, Pak. Ya. Kira-kira yang mau dilaporkan apa poin dalam konteks yang bagaimana? Ya, jadi nanti kita akan konsultasikan ke Polda ya. Jadi karena mereka yang paham dengan hukum, apakah persoalan Pak Untung ini menyalahi aturan atau sudah itu. Jadi kalau saya sendiri untuk menjawab tentang hukum itu bukan ranah saya, gimana ya? Konsultasi lah. Iya, konsultasi. Jadi kita nanti akan konsultasikan kepada pihak kepolisian langkah apa, kemudian apa yang bisa diambil langkah-langkah oleh pihak hukum, artinya pihak penegak hukum. Seandainya ini persoalannya beliau ini Pak Untung ya,
yang terlilit hutang oleh oknum rentenir ya, inisial Ibu MD ini, konsultasi dengan aparat penegak hukum APH, dinyatakan ini ada indikasinya pidana. Jadi apa langkah dan harapan Pak Topan selaku pendampingan Pak Untung? Ya, jadi harapan saya kepada pihak penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, Polda Lampung, agar bisa minimal menuntaskan permasalahan ini. Ya, artinya diproses secara hukum. Artinya Pak Topan sendiri akan mengadukan secara resmi ya? Iya, kami akan mengadukan secara resmi. Setelah mungkin kami misalnya dapat masukan-masukan yang baik dari pihak Polda, secara resmi tentunya kami akan laporan. Yang laporan bukan saya Pak, tapi Pak Untung yang punya masalah. Mendampingin aja ya? Kalau kami hanya mengantarkan kemudian mendampingi beliau. Oke, mungkin ada tambahan lagi kepada Pak Topan yang ingin disampaikan? Ya, kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Lampung Timur, di Lampung dan umumnya di Indonesia, fenomena yang seperti ini harapan saya kalau bisa jangan terulang lagi. Kan kita ada tempat-tempat peminjaman resmi seperti bank contohnya, karena di sana ada yang namanya KUR. Dana KUR itu bunganya lebih rendah sekali. Nah, jadi bisa konsultasi lewat KUR atau pinjaman-pinjaman yang lunak seperti itu. Ini harapan dari kita media Duta Lampung, Pena Berlian yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Dan harapan saya di seluruh Indonesia pun seperti itu. Karena pemerintah ini tidak salah mengeluarkan aturan-aturan yang menyangkut dengan pinjaman-pinjaman itu. Gitu menurut saya. Oke, terima kasih. Demikianlah yaitu bincang-bincang ya di Dapur Bang Duta bersama Pak Untung selaku narasumber kita, korban ya, diduga korban dari rentenir, dengan Pak Untung juga rekan-rekan, dengan Pak Topan bersama rekan-rekan juga yang mendampinginya. Kita sudah mendengarkan secara langsung kronologi kejadian yang menimpa pada Pak Untung. Nah, menurut Pak Topan selaku pendampingannya ini akan dikonsultasikan kepada Polda Lampung ya. Apabila dari pihak APH nanti ada indikasinya memang betul-betul ada pidananya, akan dilaporkan secara resmi begitu ya. Beliau juga berharap ya Pak Topan ini menjadi pelajaran ya untuk masyarakat dan kita semua lah ya. Kita sudah punya bank yang layak untuk dipinjam, ada program KUR, ada program macam-macam ya. Nah disinilah celah-celah dari rentenir, orang-orang yang manfaatkan yaitu kesulitan masyarakat. Nah di sini jangan sampai terulang lagi kejadian yang terjadi kepada Pak Untung ya, dari hutang 35 juta sekarang sudah bengkak menjadi 300 juta lebih. Subhanallah ya, ini luar biasa. Ini harus saya sebagai pimpinan redaksi dalam tayangan acara Dapur Bang Duta ya, kepada Bupati Lampung Timur, halo Bupati Lampung Timur dan Pak Kapolda, ini perlu ditindaklanjuti karena informasi catatan redaksi kami juga ini bukan hanya di Lampung Timur, bahkan daerah Lampung Tengah ini banyak sekali daerah lain-lain. Nah, mungkin se-Indonesia ada kejadian-kejadian seperti ini. Mohon Pak Kapolda, salam dari kami redaksi Duta Lampung dan Pena Berlian supaya persoalan yang menimpa saudara kita Pak Untung ini agar ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku. Kami berharap dari redaksi ya kepada Pak Untung, semoga persoalan ini bisa clear dan bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Mungkin seperti itu dari saya Muhammad Nurullah pada tayangan Duta Dapur Bang Duta di program tayangan khusus Duta News TV. Jangan lupa
akan tayang setiap malam minggu, mengupas semua persoalan yang ada di masyarakat. Dan jangan lupa ya, yang tentu untuk mendapatkan informasi terakurat dan independen, jangan lupa berlangganan di Duta News TV dengan like dan subscribe serta dibagikan dengan saudara-saudara kita. Kita akan kawal sebagai sosial kontrol, redaksi Duta News TV akan kawal yaitu kebijakan-kebijakan masyarakat atau penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Dengan saya Muhammad Nurullah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Rasanya aku berjalan di tengah derasnya hujan saat itu, agar tak satu pun mereka yang tahu aku Rasanya aku berjalan di tengah derasnya hujan saat itu, agar tak satu pun mereka yang tahu aku meneteskan air mata. Audio Jungle.